Ini benar-benar ada lagunya. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Ini Amerika maksud lagu itu, bukan Indonesia. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Itu Amerika, bukan Indonesia. Kasih tahu Pak Jokowi lagu itu. Di sini bebas merdeka berbicara, bebas berpendapat, bebas melakukan aktivitas. Yo, if you watching this video and you've been to America and you desire to come here because you done heard some sparkly, shiny shit about this place, I want to be the one to tell you the truth about this place, so you won't be shocked and surprised. Because I don't know what brochure you're looking at, but I'm sure they're not just telling you everything in the brochure when it comes to America. We are sick out here, alright? Mentally, we're up. America has a huge mental illness problem. You know what's even crazier? We have a huge suicide problem. We got a huge drug use problem. We got mad missing children in this country. Mad children get raped and molested in this country. We shoot the out of each other in this country. We kill each other in this. So we have no problem with killing somebody who's not us. That's the American way. We rape, we kill, we steal, we scam, we lie, we cheat, we do all the shit you think you're getting away from. We do that shit right here on this soil. Okay? In 2020, over 45,000 people killed themselves here. Americans killed themselves. If America's so great, you think the Americans were here would kill themselves like that at that rate? What is it? Saifullah Ibrahim rendahkan Indonesia dan membanggakan Amerika. Langsung konten dijawab oleh orang Amerika asli. Ternyata dalam 1 tahunnya itu ikhwafillah banyak qatslun nafsi di negara tersebut. Maka dari itu kami yang muslim akan menjelaskan dalam perspektif Islam. Baik ya ikhwah, kalau misalkan hal ini terjadi di negara yang kemudian diklaim oleh Saifullah Ibrahim ini adalah negara maju, lalu kemudian negara yang bagus daripada negara Indonesia, tidak mungkin keluar statement dari orang Amerika sendiri yang mana dia mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya di negara tersebut. Maka kami sebagai kaum muslimin sekali lagi akan menjelaskan perspektif agama Islam tentunya. Baik, yang pertama, kenapa orang-orang terjadi qatlun nafsi, kemudian di sana ada narkoba dan lain sebagainya? Maka ikhwafillah, jawabannya yang pertama, karena mereka jauh daripada agama, karena mereka jauh dari pedoman hidup, karena mereka jauh daripada tuntunan. Ketika seseorang jauh daripada agama, jauh dari norma-norma agama, maka aturan-aturan yang kemudian harusnya dilaksanakan, maka akan ditinggalkan, kemudian diabaikan. Kenapa demikian? Karena jauh daripada agama. Islam memberikan solusi, bahkan Islam memberikan jalan keluar agar seseorang terjamin agamanya, terjamin akalnya, terjamin dirinya. Maka disebutlah dengan maqasidus syariah. Islam setidak-tidaknya memiliki 5 maqasid, 5 pokok yang mana ketika pemeluknya maka akan dijaga, akan terjamin 5 pokok ini. Yang pertama, Islam menjaga agamanya. Disebut kemudian hifdzudzin. Maka seseorang yang memeluk agama Islam, orang tersebut dipastikan agamanya akan dijaga. Bahkan bukan hanya Islam saja, orang lain pun akan terjaga agamanya ketika seseorang memeluk agama Islam. Kok kenapa demikian? Karena hal ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan ketika aman,
ketika peperangan pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pasukannya untuk menjaga agama orang lain, agama non-Muslim. Ikhwatillah. Pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika perang itu jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang yang sudah sepuh, wanita yang kemudian mengandung, dan jangan mengganggu tempat ibadah-ibadahnya non-Muslim. Itu dalam keadaan genting sekalipun, dalam keadaan peperangan, hal yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditekankan, jangan sekali-kali engkau mengganggu ibadahnya non-Muslim sampai ke pendeta-pendetanya. Ikhwatillah. Apalagi kalau misalkan dalam amannya. Ikhwatillah. Kata Nabi, barang siapa yang kemudian mengganggu kafir zimmi, maka dia sudah berurusan denganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dijaganya. Itulah hakikat pertama hifdzuzin yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam tentunya menawarkan. Ketika kita ingin selamat dari agamanya, maka Islam menjadi solusinya. Yang kedua, ikhwafillah, Islam itu memberikan jaminan yang kemudian disebut hifdzun nafs, yaitu menjaga diri. Maka jelas dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ketika kita membunuh orang lain atau membunuh diri kita sendiri, maka itu termasuk dosa yang amat besar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan yang sangat keras, luar biasa. Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa syahadatu zur, bahwa dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada, yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah, mempercayai ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qatlun nafsi, dan yang terakhir adalah wa syahadatu zur, sumpah palsu. Ikhwafillah, itulah syariat Islam yang kemudian menawarkan sesiapa saja yang memeluk Islam, maka hifdzun nafsi ini dijamin dan terjaga bagi orang-orang yang betul memeluk agama Islam dengan kafah. Yang kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, menjaga akal, menjaga pikiran. Maka dari itu Islam sangat melarang sekali apa yang dinamakan dengan minuman keras, karena itu akan merusak akal. Apa yang dinamakan dengan narkoba dan sebagainya, karena itu akan merusak akal. Maka dari itu ayat Al-Quran sangat jelas dan melarang hal yang demikian, apalagi di dalamnya adalah makanan yang haram. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, kullu jasadin, setiap jasad, setiap badan, nabatan yang kemudian jadi di dalam tubuh tersebut karena barang haram, maka nanti dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kita menjaga akal, saking pentingnya kita memperhatikan akal dalam Islam. Ikhwafillah. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan hifdzun nasl. Islam menawarkan kepada pemeluknya yang betul kafah di dalamnya adalah hifdzun nasl, artinya menjaga keturunan. Jadi Islam memberikan solusi yang ingin memiliki keturunan, jangan melalui pintu zina, jangan melalui pintu yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dengan pintu yang halal yang disebut dengan pernikahan. Maka dari itu Islam menjaga hifdzun nasl ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya dalam Islam ada yang namanya dengan hifdzul mal. Sesiapa saja yang memeluk agama Islam dengan baik dan benar, maka insya Allah hartanya, malnya akan dijaga dan terjauh daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Islam melarang pencurian, Islam melarang riba, Islam melarang penipuan dalam hal jual beli dan lain sebagainya. Ikhwafillah, mungkin itu dua yang bisa kami sampaikan. Jadi pada intinya, ketika tempat yang kemudian ingin damai, maka solusinya adalah Islam. Kalau misalkan seseorang dan kelompok tersebut atau negara tersebut betul-betul kafah dalam melaksanakan Islamnya, insya Allah maka 5 maqasidus syariah ini akan betul-betul terrealisasi dan terlaksana di tempat tersebut. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.